dalam suatu organisasi, kita ambil organisasi kepolisian, itu kan ada atasan, ada bawahan. Bisa disebut ada komandonya, kan begitu. Ahli. Apakah perintah atasan kepada bawahan tersebut bisa dikategorikan sebagai perintah atau narasi? Apa yang membedakannya? Jika itu sifatnya normatif berdasarkan institusi, maka institusi yang mengatur, Yang Mulia. Namun tanda bahasanya dapat dilihat dari tadi, wujud kalimatnya apakah perintah, kemudian respon yang diharapkan adalah berupa tindakan. Jadi kepada orang tua, kepada anak pun juga dapat ditandai adanya sebuah perintah, bukan karena norma yang diatur dalam keluarga, tapi kalimatnya memiliki konstruksi perintah, yaitu predikat verba perbuatan. Dan respon yang diharapkan adalah tindakan. Nak, ambilkan ayah minum. Tidak ada yang mengatur regulasi, tapi dari ambilkan menandai bahwa itu adalah kalimat perintah. Dari si pengujar kepada lawan bicara atau orang yang diajak bicara. Gitu ya. Apakah bisa disebut kalau suatu perintah itu wajib dilaksanakan, tapi kalau narasi tadi bisa diabaikan, seperti itu kah? Hakikatnya perintah mengharapkan respon berupa tindakan, Yang Mulia. Soal wajib dan tidak wajib norma di antara partisipannya. Baik, oke. Seperti ini contohnya, ini dalam konteks kedinasan, atasan dan bawahan. Nah, seperti itu ya. Perintah dari atasan itu ganti sebagian dengan tawas. Itu narasikah atau perintah? Dari predikat verbanya perintah, Yang Mulia. Perintah ya. Karena ganti. Berarti harus ada respon dari yang menerima perintah. Mengharapkan respon dari lawan bicara. Baik. Dari perintah tersebut, apakah menurut ahli itu sudah jelas atau masih ambigu, memerlukan penafsiran supaya bisa dilaksanakan oleh penerima perintah? Dari pilihan katanya tidak ada yang ambigu, Yang Mulia. Tidak ada yang ambigu. Jelas ya? Itu jelas. Ambigu itu mohon izin, maknanya tidak satu tetapi dua, sehingga lawan bicara bingung. Saya izin berikan contoh, Yang Mulia, kalimat yang ambigu sehingga pendengar menjadi ragu apakah yang dimaksud A atau B. Istri jenderal yang nakal itu suka memasak. Jika saya tanya, yang nakal siapanya? Istri jenderal yang nakal itu suka memasak. Maka ambigu, karena nakal adjektiva yang bisa melekat pada istri dan bisa melekat pada jenderal. Tapi kalau kalimatnya istri jenderal yang cantik itu suka memasak, maka cantiknya tidak ada keraguan adalah pada istrinya. Nah, pada ganti tadi, dengan kata ganti tadi tidak menimbulkan keraguan, Yang Mulia. Tidak ya. Baik. Jelas perintahnya ya. Jelas kalimat perintahnya. Kemudian ada lagi seperti ini perintah. Jangan lupa ya singgalang satu. Nah, itu apakah narasi atau perintah yang jelas tidak perlu penafsiran? Dari konstruksi pilihan katanya jangan itu adalah perintah ya, tergolong perintah untuk tidak melakukan sesuatu hal, yaitu jangan. Sedangkan yang diperintahkan sampai dengan lupa, jadi jangan lupa itu perintah untuk jangan sampai lupa tentang sesuatu. Sesuatu itu adalah sebelah kanan kata lupa, yaitu singgalang satu. Oke. Apakah dengan istilah simbol singgalang satu itu harus memerlukan penafsiran atau sudah jelas bisa dipahami oleh penerima respon? Jika menggunakan kata seperti itu, maka itu berupa sandi, Yang Mulia. Hanya partisipan bicara yang mengetahui yang dimaksud dengan singgalang satu. Jika diragukan makna singgalang satu, maka lawan bicara mengkonfirmasi lagi. Apa yang dimaksud singgalang satu, Bos? Singgalang satu yang di mana, Bos? Misal ada 2 singgalang satu. Atau singgalang satu yang kapan, Bos? Itu kalau ada keraguan mengenai singgalang satu. Tetap saja seperti perlu konfirmasi, Yang Mulia. Jika tidak ada konfirmasi, maka sandi yang dikuasai oleh dua pihak tadi, Yang Mulia. Oke. Terus, ini ada perintah. Tukar barang bukti dengan tawas. Ini perintah yang jelas atau hanya merupa narasi? Pilihan kata tukarnya di situ sudah jelas sebuah perintah, Yang Mulia. Jelas ya? Jelas. Perintah yang harus direspon oleh
penerima perintah. Mengharapkan respon berupa tindakan atau perbuatan dari lawan bicara. Baik. Kemudian ini carikan lawan. Nah, ini coba carikan lawan. Nah, ini perintah yang jelas atau hanya narasi atau memerlukan penjelasan kemudian dari penerima respon ke pemberi perintah. Baik. Kalau hanya penggalan itu, maka predikat verba carikannya sudah jelas yang mulia. Sedangkan lawannya bersifat kontekstual. Yang dimaksud lawan harus hadir dalam konteks. Jadi kalau misalnya percakapan di antara pembalap, carikan lawan berarti carikan lawan bertanding. Tapi kalau bermain catur, carikan lawan untuk bermain catur. Tapi dalam peristiwa jual beli, carikan lawan berarti carilah pembeli. Begitu, jadi sifatnya kontekstual yang mulia. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.